Oke, jadi di video kali ini gue mau ganti karet ASF roll untuk Epson L360 printer gue. Nah, sebenarnya ada sepaket ya, dia karetnya ini untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Ini fungsinya untuk penarik kertas ya. Jadi printer gue agak masalah gitu. Narik kertas yang matte biasanya agak susah gitu. Mungkin karetnya yang memang harus diganti, udah tipis gitu. Nah, buat kalian yang mau beli nanti bisa gue taruh di link di deskripsi. Jadi bentuk karetnya itu seperti ini. Dan gue mau gantiin yang bagian bawah aja. Yang bagian atasnya mungkin nanti ya, gue buat tutorial lagi. Tapi untuk sementara gue gantiin yang bagian bawah dulu. Nah, caranya tuh kalian kayak gini nih. Kalian tinggal buka aja. Ada baut di bawah tempat tray kertas ya. Nah, sebelumnya tapi bisa kita jungkilin, tapi untuk tintanya jangan lupa dilepas dulu dari body. Nah, seperti itu biar nggak tumpah ya. Karena kan dia nyangkut di body kan, nanti kalau keadaan miring dia bisa tumpah. Nah, ini mohon maaf gua karena ngerekam sendiri pakai tripod jadi agak susah untuk angle yang pas. Dan ini direkamnya hanya di lantai ya, nggak di studio atau gimana. Jadi kalian buka aja baut yang di bagian belakang pantat deket tray ya, deket colokan juga, colokan power ya. Ada satu baut itu biasanya untuk ngebuka baut yang kemarin gue pernah ganti penampungan tinta ya, atau bantalan tinta. Tempatnya di situ sih bukanya. Nah, kalian geser ke kanan ya, kunci dia ke kiri dan ngebuka ke kanan. Nah, ini bantalan tintanya kalian buka dulu. Nah, ini baru gue ganti ya, jadi masih agak enteng lah, belum berat banget dan belum penuh. Nah, di sini letaknya tempat untuk ASF roll atau penarik kertas, karet penarik kertasnya, bantalannya. Nah, di situ letaknya ada 2 per yang harus kalian buka. Jadi per pas di belakang bantalan dan ada per juga untuk untuk tuasnya ya, untuk penahan tuas. Nah, bisa kalian buka seperti itu. Cuman hati-hati kalau pernya harus ada yang hilang. Nah, yang satunya ini pas di belakang bantalannya, pas ya. Jadi kalian buka pelan-pelan. Ini pisahin aja dulu. Setelah itu ini kalian tarik ke belakang pelan-pelan aja sambil diputar gitu. Tarik pelan-pelan ke belakang, kan dia kan roll ya. Jadi roll on, jadi dia bisa. Nah, kebuka seperti itu. Lalu buka aja dari jalurnya. Nah, ini dia. Kalau dilihat sih secara fisik emang yang lama dengan yang baru nggak terlalu jauh beda. Tipis sedikit lah. Mungkin udah licin banget gitu kan. Sebenarnya kalau cuma untuk harga bantalan gini kan nggak terlalu mahal, apalagi untuk perawatan maintenance di printer kalian ya cukup terjangkau lah. Jadi kan nggak sayang uang juga untuk printer biar awet gitu. Nah, ini perbedaannya ya agak tipis sedikit, dan juga untuk teksturnya yang ini mungkin karetnya udah agak keras gitu. Ya wajar karena dipakai juga udah lumayan lama, gue pakai sekitar ya udah 3 tahun lebih lah, belum diganti. Nah, ini gue ganti yang baru, dan ini gue nggak tahu ini original banget atau enggak, tapi yang jelas namanya cuma bantalan ya. Mungkin ya fungsinya sama lah, nggak jauh beda. Karena kan jual di marketplace tuh nggak banyak yang ngomong original atau enggaknya, hanya bantalan. Nah, buat kalian yang mau ganti juga, mungkin ada kendala di penarik kertas atau kertas susah nggak mau ditarik, coba aja dicek di bagian bantalan yang udah aus atau gimana, atau ada benda yang nyangkut di printernya, mungkin salah satu penyebabnya. Nah, itu kita pasang lagi seperti semula ya per-pernya, dan hati-hati pernya bisa mental dan hilang ya. Jadi kalian letakkan di posisi semula seperti pertama kalian buka tadi. Nah, kalau susah kalian bisa pakai pinset pelan-pelan di bagian sini, atau kalau emang susah pakai pinset nggak usah pakai pinset, langsung aja pakai tangan manual gitu. Karena pakai pinset juga kalau yang nggak telaten juga atau nggak pas susah juga tuh.
Ini gue pakai pinset karena emang kecil kan, tapi rupanya lebih enak kita pakai tangan langsung gitu. Pelan-pelan aja, karena cara pasangnya cukup mudah. Mungkin buat sebagian orang ya bisa lah ngelakuin hal kayak gini tanpa harus kita datang ke tempat servisan gitu kan, karena buang-buang biaya juga. Buat kalian yang mau menghemat biaya pengeluaran, selanjutnya masukkan lagi untuk bantalan tintanya atau tempat penampungan tinta ya, pembuangan tinta, dan kalian kunci ke sebelah kiri kayak semula. Dan selesai, ini tinggal kalian baut aja. Kalian baut lagi untuk penutupnya bagian bawah, karena kalau nggak itu kenceng atau nggak pas nanti tintanya bisa tumpah-tumpah ya. Oke. Kalau sudah ya tinggal kalian balikin aja seperti semula. Dan di sini printer gue ya udah lumayan normal lah. Untuk menarik kertas yang matte, yang tebel ya udah lumayan, nggak ada masalah. Oke, makasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.